Makanya ini yang saya bilang bahwa Islam itu memuliakan para nabi. Ini sama saja memfitnah, tahu, memfitnah Nabi Harun bikin patung, memfitnah Nabi Musa lancang kepada Tuhan, menasihati Tuhan, dan memfitnah Tuhan itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Makanya saya tanya nih, teman-teman Kristen, kalian punya nabi nggak? Ayo, nabi kalian siapa selain Duga? Itu. Kita tunggu Oten naik ke atas. Iya, Dede, baik. Ya, Irawan. Turun. Ya, Elpran. Gimana Elpran? Dinda Elpran. Oke, selamat siang, malam, pagi, sore, dan sejuk-sejuknya pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini. Apa? Bagaimana abangku? Apa yang bisa saya ajarkan buat abang dan Umi Rifa? Yang penting punya nyali, punya mental, tidak di-mute dan ngomong apa, tidak diturun. Ngomong apa kau ini, Cuk? Enggak, karena Islam itu kan kalau diskusi ketakutan gemetar. Elpran, buka mulut Elpran, buka mulut dek. Nah tuh kan, cuk! Emosi dia. Dia ngeludah kena dirinya sendiri loh. Bang Blender, ketakutan karena kalau manek saya loh, kalau nggak di-mute diturunkan memang, kalau nggak punya mental, jangankan lawan Edis, Umi Rifa aja mencret. Gini bro, orang diturunkan itu ada beberapa faktor. Faktor pertama, itu karena dia nggak bisa diskusi kayak kamu. Faktor kedua, dia nggak ada data kayak kamu. Faktor ketiga, dia nggak bisa open cam tunjuk data kayak kamu. Ketiga-tiganya memenuhi unsur di kamu semua. Tidak, kalian aja takut gitu loh. Nah, sekarang Apalagi gini, Blender. oke, menurutmu diskusi harus pakai data nggak menurutmu? Hujatan terus. Oke, begini, Bang. Terus, apakah Begini. gue pernah menghujat? Saya tanya sama Ya, dia. maksudnya begini, kalau diskusi itu harus pakai data nggak menurutmu? Jelas. Oke, Tapi kenapa pertanyaannya, kenapa kau bisa nggak tunjuk data? Pertanyaannya, kau bisa nggak tunjuk data? Bisa? Ngerocos kan? Apalagi Umi Rifa mencerdara sama Edis. Bisa nggak? Iya, kau bisa nggak tunjuk data? Pertanyaannya. Sampai Bisa mencerdara dia lap-lap pakai tisu dia. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, kau bisa nggak tunjuk data? Mencerdara dia loh. Kau bisa nggak Jadi tunjuk satu- data kesimpulannya? Bahkan tisu satu goni dia untuk ngelap darah itu. Cuh. Ya, Crow Zero. Gimana Dinda Crow Zero? Menurut kalian agama yang mana yang paling benar di dunia ini menurut kalian? Mana ada agama yang paling benar? Yang benar tuh cuma satu, yaitu Islam. Di luar Islam bukan agama, itu ormas. Tahun berapa ada Islam nih? Hah? Tahun berapa adanya Islam ini? Sebelum Adam lahir sudah ada Islam. Ayo. Berarti Anda berbohong. Loh, Loh. emang Islam artinya apa? Karena Islam itu tahun 700-an Masehi adanya Islam. Iya, itu secara historis. Nabi Secara Muhammad. esensi Islam sudah ada sebelum Nabi Adam ada. Kata Secara siapa? historis ya, lah kata esensi, kata ilmu filsafat secara dasar. Kita kan harus berbicara sejarah. Nanti kata Kalau bicara sejarah, itu kajian sejarah itu tidak ada kaitannya dengan teologi. Kau pikir Tuhan yang melayang-layang di atas air itu ada sejarahnya itu? Kau pikir Roh Kudus itu masuk ke dalam fakta sejarah? Kau pikir ketika Yakub berantem sama Tuhan itu fakta sejarah? Kau pikir Ibrahim itu tokoh sejarah? Ibrahim itu tokoh teologi. Tokoh fakta teologi, bukan fakta historis. Kau pikir ada gitu sejarawan yang menuliskan kisah Ibrahim? Kau tunjukkan sama aku siapa nama sejarawannya? Hantu belau. Nabi Muhammad Umat prosetan ini memang kalau ngomong tuh kayak kentut, ngomong nggak ngerti dengan apa yang diomongkan. Saya tanya dulu, masalah sejarah. kita tidak menafikan ilmu sejarah. Kita butuh itu untuk fakta-fakta empirik, menunjang pengetahuan kita. Sejak kapan dalam ranah teologi ini kita menjadikan sejarah adalah patokan kebenaran? Hantu, kau pikir Tuhan kau yang mondar-mandir di Yerusalem itu ada sejarawan yang menulis tentang dia? Siapa namanya? Coba. Siapa sejarawan yang menuliskan cerita tentang Yesus ketika membangkitkan orang mati?
Hantu belau ini memang ini. Karena Sebutkan satu nama sejarawannya yang menceritakan, menyaksikan langsung ketika Yesus menghidupkan Lazarus. ada di catatan Mana? Romawi. Mengarang aja kau ditanya, Mengarang ditanya apa, ini. jawabmu apa, botol kau ini. Mengarang kamu ini ya. Kamu ini kerjanya kalau tidak mengarang, kalau nggak menggosip, kalau nggak menggibah, kalau nggak kamu minta dulu deh buka mulut. Belum. Tahun berapa lahir coba? Apa? Nabi Muhammad tahun berapa lahir coba? Iya di abad ke-7, masalah di abad ke-6. Masalahnya apa? Yang membawa agama Islam itu siapa? Secara historis Nabi Muhammad. Ya udah, sebelum Ya. itu kan Yaudah. Yesus kapan lahirnya? tahun 30 Masehi. Yang membawa agama Kristen siapa? Kalau agama Kristen ini kan yang dibuat orang-orang Tuhan Anda baru lahir di abad ke-30. Berarti baru punya Tuhan di abad ke-30. bukan masalah Tuhan sekarang kita bicara. Saya bertanya sekali lagi. Apakah ketika kamu mengatakan Nabi Muhammad baru lahir di abad ke-6, maka agama Islam baru muncul di abad ke-6, maka kamu sepakati bahwa Tuhanmu baru lahir di abad ke-30, maka kau baru punya Tuhan di abad ke-30, di tahun 30 Masehi? Sampai detik ini Jujurlah padaku, Oten sulit. Itu ada lagu buat kalian loh ya. Kau lebih cocok tuh dengar nyanyiku daripada kau diskusi lintas agama. Kau nggak jujur. Ada setan di hidungku, nggak maksud ada saya. Tuhan di hidungmu. Ku colok hidungku, setan yang kena. Kau colok hidungmu, Tuhan yang berserak. Ada lagi loh lagu baru loh. Ada lagi loh. Dek, lagu aku loh. Ada lagi nih lagu aku nih. Lubang dalam perempuan jalang, lubang sempit perempuan asing. Itulah jenis-jenis lubang, semuanya di kitab umat Kristen. Lubang dalam punyanya janda, lubang sempit punya orang asing. Itu ada dalam kitab Amsal. Kau diskusi aja. Dari tadi kau ngomong, ku balikkan kau nggak ini. Iya Lu makanya bicara- aku tanya, sepakat nggak kau? Kalau seandainya Tuhan kau baru lahir di abad ketiga, kalau Tuhan kau baru lahir di tahun ke-30, berani nggak kau mengakui bahwa maaf Uni, aku baru punya Tuhan di abad ke-30 gitu, di tahun ke-30 Masehi, akui dulu. Baru aku akui agama Islam baru muncul di abad ke-7. Ya Aku Allah. akan mengakui Islam baru muncul di abad ke-7 secara histori. Kalau kau mengakui kalau Tuhan kau baru muncul di tahun 30 Masehi, lihat cepat. Politik. Nabi Muhammad Nggak ada. Siapa yang mau kick kau? Kami lagi butuh hiburan ya. Cepat. Kami lagi butuh hiburan. Jangan di-kick. kau bicara agama tapi Lubang dalammu itu perempuan jalan, lubang sempit perempuan asing. Itulah jenis lubang, bisa kita temukan dalam kitab Amsal. Kita lagi butuh hiburan nih. Ayo, kita lagi menghibur teman-teman kita sambil memberikan ilmu pengetahuan. Pertanyaanku, kau punya nabi nggak? Selain Luga Tambunan. lu itu ngomong masalah agama. Lu, nggak cocok kalau pakai lu gue. Kalau nggak cocok kalau ngomong pakai lo gue kayak anak jaksel gitu loh kan. Ngerasa kayak anak jaksel nggak Makasih, pantas, Bro. nggak patut. Emangnya lu siapa? Gue perkenalkan Ibu Rohani para Oten. Gila bujugune. Ibu Jukuneng. Bocah apa ya? Pengal banget dah bocah ya. Kesurupan Roh Kudus Makasih. versi jaksel dia.
Sok Betawi banget ini, muka kotak Sok ini. Betawi kau. Buka kotak hidung petak kau. Tersakiti Betawi gara-gara kau ngomong. Buju buneng kau. Buju ireng kau. Lu jangan sok Jakarta. Coba gue tenyek sekiring. Ayo, coba gue tenyek sekiring. Apaan sih? Iya sekiring. Ya, coba gue tenyek sekiring. Kale lo kering. Oh lo tadi memang anjir. Ten. Betel bingit lu. Lu betel bingit. Si muka petak Ada nih. aja. Sok-sokan muka petak ini. Hidung kotak. Sok-sok Betawi lu. Gua kiper. Madi kiper lu Muji Buneng. Gua kepet bibir lu. Hapus. Lu kagak tua siapa gue? Lu kagak tua siapa gue? Lu kagak tua siapa gue? Hah? Lu ngomong apa kentut? Gue kepret jadi babi lu ntar. Gak gitu. Gua kepret ganteng lu gitu kan. Minum Karena lu kencing jelek. tuh. Ya gak apa-apa lah. Gue lebih baik minum kencing onta 1 galon daripada ngikutin agama lu minum racun 1 sendok. Mari gua tantang lu, mau gak? Gua tantang lu, ayo. Naik, buka cam, kau minum racun, aku minum air kencing onta segalon, cepat. Ayo. Kita diminum pakai logika lah. Iya, aku minum kencing onta 1 galon, kau minum racun setetes mau kau. Tuhan kau nyuruh. Ya, kalau kalian mengaku Kristen minum racun tidak mati. Ayo buktikan iman kalian, ayo. Nggak usah ngomongin Tuhan. Ais. Kau. Ya Tuhan. Lu ngomong aja. Nggak cocok kau lu gue serius, muka kau petak, hidung kotak. Gua tanya lu pernah nggak lihat Tuhan? Kenapa harus lihat Tuhan? Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Logikanya gitu. Berarti Tuhan yang terlihat itu adalah Tuhan. Berarti Bapaknya Yesus itu bukan Tuhan. Roh Kudus bukan Tuhan berarti. Kau memang kurang ajar kau. Tiga pribadi kau muliakan yang nampak, yang ini kau hinakan, memang kurang. Oh Kau ini baca nggak 1 Timotius. tahu. Iya. Bapak itu roh. Makanya bukan Tuhan katanya. Ya, Nih kau roh baca dia. nih 1 Timotius pasal 6 nomor 16 nih kau baca nih ya, nih aku kasih kau dalil. Saya mau belajar. Kalau lu udah iman Islam ya, udah Islam yang baik lah. Kau bukan Kristen yang baik, kau pula nyuruh-nyuruh kami berislam yang baik. Ada aja kau nih. Kau baca 1 Timotius pasal 6. Saya imani sebagai Kristen. Mana ada bohong kau aja tadi mengingkari kitab kau kok. Kau bilang kalau Tuhan yang gak kelihatan berarti bukan Tuhan. Nih kau baca nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nggak ada Diam guna dulu. banyak ayat Diam tuh. dulu, nggak ada guna. Menurut kau kitab kau nggak ada guna. Menurut kau kitabmu tidak ada berguna. Menurut kami berguna membahas agama. Menurut kau nggak berguna agamamu. Udah. Dengar. Kita tahu mana yang buruk, mana yang jahat. Udah. Ya dari itu mana kau aja. tahu mana buruk mana jahat di agamamu? Ada diajarkan. Diajarin orang tua. Sudah. Kalau begitu membenci keluarga itu ajaran baik atau ajaran buruk? Ajaran buruk lah. Kau buka Lukas 14:26 itu. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya tidak bisa jadi pengikutku, kata Yesus. Baik atau buruk itu? Kau menghujat agama Kristen, kau ini memang parah nih Oten. Agamanya sendiri dihujat loh. Buat apa bicara agama tapi kelakuannya bejat tuh? Loh, sejak kapan ketika kita bicara agama itu kelakuan kita harus bejat? Justru ketika kita bicara agama ini maka kita akan memperbaiki kelakuan kita karena ada tanggung jawab agama di sini. Kau ini nggak jalan silogismemu. Bukan berarti jilbab ini adalah parameter kebenaran. Tetapi setidaknya kalau jadi orang benar berjilbab dulu, mengikuti aturan agama. Sama. Ketika kita adalah orang-orang yang mengaku benar dan mengaku baik dan merasa benar dan merasa baik, artinya kita bisa tunjukkan, kita mampu menunjukkan alasan agama kita bisa dikatakan agama benar. Justru agama di Indonesia ini makin dipelajari makin ngawur coba. Wah, berarti agama kau nggak bisa dipelajari gitu? Makin didalamin agama tuh makin ngawur orangnya. Pantesan banyak Oten yang nggak mau belajar ya, karena semakin dipelajari Kristen semakin ngawur ternyata, kata abang ini ya. Pantas. Ini Uni belajar agama tapi mulutnya kotor. Sejak kapan mulutku kotor? Aku membacakan kitab. Teman-teman perhatikan ya, ketika aku bacakan kitab Amsal terkait lubang dalam lubang sempit, dia bilang mulutku kotor.
Kita mau aja jadi- yang coba. Biar yang Doba, Kristen diam dulu. Kristen, tunggu aku ludahi kalian. Bentar Kitab dulu ya, Lucian, aku ludahi. coba Diam baca. dulu, kau diam dulu, Doba. Kau nggak diajak bicara kok. Dengar baik. Diam dulu kau. Kalian ini kalau kalian tidak, kalau insecure dengan kitab kalian, itu urusan kalian. Nih, lubang dalam lubang sempit itu ada di kitab kalian. Lalu kau bilang itu bahasa kotor, berarti Apa kau lubang akui dalam kitabmu lubang kotor. sempit? Kitab kau. Nih. Lubang dalam lubang sempit mana? Ini kitab Nah, kau gua baca aja. nih. Nih kau baca Kau kitab coba nih. baca dulu kitabmu itu dari awal sampai akhir pakai bahasa Oh iya Indonesia. dong, aku baca lah. Kitab kau pernah kau baca rupanya. Buktinya Kau aja kau nggak baca. tahu lubang dalam lubang Kau sempit main dalam kitab kau nih. Kau baca ngarang-ngarang nih. Oke, kalau ada kau mau lompat. Mau kau Lompat apa? mau kau lompat kau dari Memangnya tempat mau tinggi buat olahraga? mati nih. Amsal pasal 23 nomor 27. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Kitab kau yang ajarkan perlobangan. Apa itu lubang yang sempit? Ya kau tanyalah sama kitab kau nih. Ku tunjukkan Kau kitab baca kau. dulu kitabmu itu pakai bahasa Indonesia dari awal sampai akhir. Kau baca kitab kau nih. Ada lubang dalam lubang sempit ini. Lubang Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Nah, kau jelaskan ini apa maksud lubang dalam ini? Kau baca dulu judulnya dulu. Lubang apa ini? Judul bacaannya dulu. Lubang apa ini? Kau copot-copot ayat. Lubang apa Pantas ini? Kamu nggak paham gitu. Lubang apa ini? Belum lagi ayat-ayat di kitab kau Percuma. ini ya. Nih, kau tengok ayat kitab kau Kalau ini. you main Kalian cepet-cepet ini ayat percuma. ternyata Bodoh, Bah. pantas kalian nggak mau baca kitab kalian karena Bodoh, kalian Bah. tahu Ini- kitab kalian itu banyak pornonya. Bro Doba. Ya siap. Jangan curhat kau di atas sini, bro doba. Ngapain kau curhat di sini berdua? Kau curhat kalian buka koma sendiri lah. Di sini kalian diskusi sama kami. Baca dulu Kau judul curhat bacaannya pula. dulu. Kau lah yang baca, Jangan aku pula yang kau main suruh. copot ayatnya, Jangan aku yang kau suruh. Kau baca kitabmu, jijik. Kau baca kitabmu ya. Nih kau tengok nih, kenapa kau jijik? Jijik baca kitabmu. Kau baca kitabmu ini. Percuma, Ia Mon. birahi kepada kawan-kawannya yang bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Jakar siapa ini kayak kuda? Udah bisa. Itu judul bacaannya dibaca dulu. Jawab, jakar siapa ini kayak kuda? Nggak bisa. Kamu nggak bisa paham itu. Jawab, jakar siapa ini? Apa jakar apa? Ya jakarnya seperti jakar kuda. Punya siapa judul itu? bacaannya juga kau tidak baca. Kau jelaskan samaku. Ini punya siapa Percuma. yang sebesar punya? Punya siapa ini yang segede ini? Jawab. Nggak bisa. Judul bacaannya apa dulu? Judulnya Kau apa yang dulu? baca, aku pula yang kau suruh baca. Nggak bisa. Ngapain kau suruh? Baca Lucu judulnya oten dulu. ini. Ya udah kau Nggak bisa jelaskanlah sama aku. nyomot-nyomot dari tengah, nggak bisa. Ya udah kau jelaskan. Kenapa kau jijik baca kitabmu? Jijik. Yang jijik siapa Anda? Ya udah kau jelaskan. Kau baca sudah. Kau baca. Iya, makanya lu baca dulu itu judulnya. Kenapa aku yang kau suruh baca? Aku udah puas baca kitab kau ini. Bahkan aku hafal kitab kau ini semua. Yang kutanya kau paham nggak dengan ayat itu? Gak bisa, Mbak. Ya udah kalau begitu jangan kau naik untuk berani-beraninya menjelaskan bisa. agama kau. Kami suruh kalian bertanya saja. Tapi sok-sokan kalian pengen menjelaskan agama kalian. Diam kau. Lu pindah. Kalian ini umat Kristen itu insecure dengan kitab kalian. Karena kalian malu ketika aku bahas lobang. Mulut si Uni kotor. Padahal itu kitabmu. Jadi kau bilang kitabnya orang Kristen itu kotor berarti. Makin ngawur si Uni. Lobang dalam perempuan jalang, lobang sempit perempuan asing. Kan itu Bah. lubang Uni. Makin Oh ini terbanyak. berarti Tuhanmu lagi membicarakan lobangku. Berarti aku masuk dalam firman kitab Tuhanmu. Bukan. Waduh Tuhanmu kok ngomongin lobangku. Parah Tuhanmu ya. Bukan nih. Semakin kau berbicara di sini, semakin kau merendahkan agamamu. Kau bilanglah kitabmu tadi kotor. Kau bilanglah itu lobang aku yang dibahas Tuhanmu. Semakin kau bicara, semakin kau mau menelanjangi agamamu di sini. Aku semakin Perdalam memuliakan aja. agamamu, tapi kau semakin menelanjangi agamamu. Perdalam aja baca Alkitab. Yakinlah. Nanti Uni jadi pindah agama. Seandainya ada Tuhan yang laki-laki yang wajib disembah di dunia ini, ya dengar baik-baik ya, dengar ya. Kalau Uni dalam Islam, makin kacau pikiranmu nanti. Yaudah, semakin aku belajar Biblemu, tadi kau nih, ku dengarkan aku testimoni dulu buat kau ya. Tadinya aku kan baca Al-Quran nih, ya kan? Aku baca Al-Quran kan. Kulihat di situ perempuan derajatnya tinggi kali. Ada hukum waris. Kulihat di situ ada saintifiknya. Allah berfirman bahwa gunung jadi sebagai pasak. Pengen aku jadi arkeologi, pengen aku jadi geologi, ya kan? Pengen cerdas aku. Aku dengar dalam surah Yasin bahwa bumi itu berputar pada sumbunya. Ini baca Al-Quran nih. Pengen aku jadi astronom, ya kan? Pengen jadi pilot aku loh. Pengen jadi astronot juga aku kan. Ku baca lagi kitab kau kan.
Yeskiel pasal 23, 20. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakar seperti kuda. Tadi yang aku ingin jadi astronom, pengen jadi lonte aku di sini gara-gara baca kitab kau ini. Serius? Iya, pengen check out. Loh, Kena Uni Rifa, kena kemana dia? Nah itu kena dia kan, mulutnya kotor pula bro. Makanya nggak boleh. Biasa gitu bro. Agama tapi mulut kotor kan ya di stop lah Di stop siapa? sama yang kuasa. Di kick ini. Ada nggak kick ini? Iya siapa yang ngikik? Yang kuasa lah bro, yang ngikik. Bentar lu. Ada lagi yang mau ngomong nggak? Ini di kick atau Uni di kick atau apa nih? Yang tersendiri. Bentar. Loh, ada yang nge-kick siapa? Bentar. Bukan di kick. Uni tadi turun karena suaranya double. Uni ketangkap suara audio lain. Dengar ya, aku pakai bahasa halus nih ya. Tapi nggak kena peringatan, nggak kena ban tadi nggak? Uni langsung diturunkan gitu sama TikTok memang. Berapa kali udah kena peringatan di sini? Nggak ada kena peringatan. Oh, Uni kena. Dengar ya, Crow ya. Jadi setelah aku baca, ini aku jujur nih, kau boleh lihat aku secara psikologi loh. Tadi aku lembut sekali. 2 tahun, 3 tahun lalu aku lembut sekali diskusi. Pertengahan kemarin gara-gara aku fokuskan diriku baca kitabmu, barbar aku loh. Nggak usah. Serius. Aku pun Diam dulu. Aku kan kau bilang kau kan bilang begini, semakin ku dalami Al-Qur'an semakin buruk kata kau kan. Semakin ku dalami kitabmu semakin jadi Kristen aku kan. Justru sejak aku dalami kitab kau semakin barbar aku. Aku belajar dari Yesus yang suka marah-marah. Ketika ada orang yang salah yang tidak berjualan, diacak-acak jualannya. Jadi kayak Yesus aku. Terus di kitab kau itu Tuhan kau mencintai para pesundal. Jadi pengen jadi pesundal aku gara-gara di kata-kata Tuhanmu begini. Aku datang untuk para pendosa. Sebab ternyata di kitabmu para pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Tadinya aku yang ingin jadi arkeolog, jadi astronom, jadi ibu baik-baik. Pas baca kitab kau, baca doktrinmu, ingin jadi pesundal aku dengan segera loh. Tapi aku ingat aku Islam. Astagfirullah, oh ya aku Islam ya, nggak boleh jadi pesundal. Kenapa? Di agama kau pesundal tidak dihukum sama Yesus. Kalau di kami jadi pesundal dirajam sampai dulu. bukan mencintai Tunggu dulu. Aku lagi testimoni nih, aku lagi curhat sama kau bang. Jadi ketika di Islam, kalau kita berzina, kalau suami istri dirajam sampai meninggoy. Kalau gadis dan bujang dicambuk 100 kali. Ternyata aku baca Yesus itu ketika bertemu sama perempuan berzina tidak dihukum, bahkan ditebus dosanya loh. Ngeri kawan. Tidak diajarkan bertanggung jawab atas dosa sendiri. Tuhannya sudah bertanggung jawab. Jadi aku diam dulu. Ini orang lah. Jadi ketika tadi aku baca Al-Quran, diam dulu. Pas aku baca Al-Quran, pengen jadi orang baik-baik karena syarat masuk surga di Islam itu harus baik dulu. Ya kan, harus soleh dulu. Pengen aku jadi wanita soleha, lembut, berkata manis, lembut, menjaga aurat. Pas aku baca Bible, hampir aku jadi pesundal. Kenapa? Ternyata kalau buka baju di Kristen nggak masalah gitu loh. Ke gereja aja pakai bikini nggak ada dosanya kok. Makanya aku jadi kayak enak kali di Kristen ini ya. Lama-lama aku bersenang-senang dulu jadi pesundal ya. Ajeb, nari tiang dulu ya kan. Tidur sana, tidur sini. Nanti aku didatangin Yesus. Karena Yesus berkata, aku datang untuk pendosa. Jadi aku kalau pengen ketemu Tuhan harus berbuat dosa dulu banyak-banyak. Tapi ternyata waktu itu mau kulakukan hal itu, tersadar aku, wah aku kan Islam, janganlah jadi Kristen, bahaya. Nanti didatangin Tuhan kayak si Handayani, didatangin Tuhan berkolor. Aku takut pas aku didatangin Tuhan berkolor, aku nggak tobat. Aku langsung nanti mandikan itu Tuhan. Takut aku nanti. Makanya nggak jadi aku jadi Kristen bang, gitu ceritanya. Makanya bagus bacanya. Jangan salah baca. Kurang bagus apa aku baca nih? Aku baca bagus-bagus nih ya, dengar. Dengar ya. Nanti Google yang salah. Ini bukan, kau tengoklah Yeskiel 23 nomor 2. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Mereka bersundal di Mesir.
Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya, dijam-jam, aduh astagfirullahaladzim, birahi aku harus diruqyah nih sama Al-Quran nih biar nggak birahian nih. Kalau baca Bible tuh birahian bawanya, pengen banget gitu askau karena aku kan normal ya kan, aku kan Kamu normal. bacanya biasa aja. Iya, ya Allah, karena kau nggak pernah baca. Coba kau baca Amsal pasal 7:18. Dengar dulu, aku ini kan mungkin kau nggak normal, makanya kau nggak ada kebayang-bayang gitu. Aku kan normal, perempuan normal, sehat, kuat, jasmaniku alhamdulillah normal, sehat. Aku sering minum jamu, otomatis kau tahu lah hormonku normal. Nah, kebacalah ayat ini ya kan. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Aku lagi mikirkan bumi yang berputar pada sumbunya pas baca Al-Quran. Terbayanglah aku laki-laki megang tete orang. Kotor pikiranku baca kitab mulu bang. Makanya Lanjut lagi. pikiranmu jangan kotor. Bukan, pikiranku tadinya bersih baca Al-Quran. Pas baca Al-Quran, ya mohon maaf nih, aduh ternoda aku nih menyandingkan Al-Quran dengan Bible nih. Astagfirullahaladzim. Bentar dulu, aku Al-Quran tuh sangat suci, nggak bisa disamakan. Dalam Al-Quran kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah dalam Al-Quran dengan indahnya kepada seluruh manusia yang penyembah manusia ini pun, kepada kalian yang kafir, kepada kalian yang nista, yang di seluruh tubuh kalian ada kotorannya, Allahku berbicara dengan sangat luar biasa indahnya. Artinya? Ya ayuhan nas. Artinya. Diam dulu kau. Aduh, Oten ini memang hama Oten ini loh. Kata Allahku begini, ya ayuhan nas. Ini Tuhanku yang bilang ya, wahai sekalian umat manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Rabbmu yang menciptakanmu. Ya, Allahku berkata begitu indahnya kepada seluruh manusia yang bahkan tidak menyembah kepadanya. Sadaqallahul azim. Inilah firman Allah yang indah, yang ketika kita baca ada sentuhan di dalam hati, ketakutan bahwa begitu nistanya aku diciptakan oleh Tuhanku tapi aku khianati dia. Tapi pas baca Bible, kau diam dulu. Ular beludak. Tidak baik memberikan roti ini kepada anak-anak domba, tapi lebih tidak baik memberikan roti ini kepada kunarion, dogi katanya. Mengacak-ngacak pas baca Bible. Begitu bodohkah kalian? Amsal pasal 7:18. Marilah memuaskan birahi karena suamiku tidak di rumah. Tadinya nggak pengen cekot dildo, jadi pengen cekot dildo karena nggak punya suami kan sendiri. Gara-gara baca kitabmu. Tadinya aku diam dulu. Tadi kan aku lagi baca, lagi TikTok kan. Nggak usah. Diam dulu, aku lagi pengen baca buku ya kan. Pengen cekot buku lah aku kan. Pas ku baca Yeskiel 23:22 ini ya kan. Ia bersundal dengan laki-laki Asyur, kelaminnya sebesar punya keledai. Sebesar kuda, pancaran maninya seperti kuda. Tadi aku nggak pernah lihat dildo kan. Gara-gara senggol dildo, ada pula dildo gambar Yesus ya kan. Yang Wah, lain pengen bacanya, jangan itu aja yang dibaca. Diam dulu, ini gara-gara kalian sebenarnya. Makanya rusak peradaban. Makanya aku tidak mau jadi Kristen karena rusak peradaban. Pertama di ayat kitab sucinya vulgar. Aku yang tadinya berpikiran bersih jadi berpikiran kotor. Terus ya, nih. Tengok ya ini. Kalau ku baca nanti Al-Quran lebih parah lagi. Mana ada? Coba ada ayat-ayat porno itu. Pelan-pelan nih, sabar Iya. nih, pelan-pelan. Tidak ada di Al-Quran ayat yang men-trigger birahi manusia itu terpancing. Tidak ada, brotherku. Banyak. Mana-mana, satu aja coba. Coba Unirifa belum baca Amsal 7:18, nggak sah. Baca dulu, nggak sah. Coba, bentar. Bentar ya, gara-gara itu aku hampir cekot ini loh. Hampir aku cekot itu loh. Nih, biar saya kasih tahu nih. Ya. Nih, hampir aku cekot ini loh. Nabi Muhammad aja. Maaf ya, nih, aku nggak liatin semua, nggak boleh nanti kena ban ya. Hampir aku cekot ini loh, serius. Ini dibuat made in China ya, ini made in China, sorry ya. Nabi Muhammad itu menikahi anak-anak, coba. Mana ada di situ porno. Tuhanmu aja nenek moyangnya menikahi Ribka umur 3 tahun. Hampir aku cekot ini loh, nih. Menurutmu Tengok gimana dulu, diam bagus dulu. itu?
Ya bagus lah kan Nabi Kena Muhammad itu, Ri. menikahi. Itu kena Di udah lubang. tulisannya. Ini gambarnya nih ha. Masa anak-anak dinikahi? Kan takut kita kan? Takut kan kita tadinya kita nggak berpikir berfantasi begitu gara-gara ada begituan ayat-ayat begituan. Nggak Masa jawab iya ada dulu. gambar Tuhan? Makanya Menurutmu kami layak nggak anak-anak dinikahi orang dewasa? kalau Nabi Muhammad bisa lah karena Nabi Muhammad nggak otaknya nggak kayak kau jangankan anak-anak kecil, nenek-nenek aja kalau otak kau cabul kau pakai depan belakangnya nenek-nenek itu. Kau ya diam. Nabi Muhammad itu akhlaknya mulia. Andai bayi yang dinikahinya pun masih normal, kenapa Nabi Muhammad tidak akan bersikap cabul karena otaknya nggak kayak kau. Nah kau jangankan laki-laki wanita umur 25, seandainya ada anak-anak kecil laki-laki di hadapan kau, takutnya pantatnya kau pakai. Enggak Yang gitu. pertama. Jangankan wanita, kau cross, Siru. Jangankan wanita, kambing dibedakin aja kau pakai. Uni turun dulu ya. Uni tadi ngomong PAN tadi. Ya. Emosi dia. Emosi dia. Kambing dibedakin aja lu pakai lu. Coba. Itu berarti pengalaman lu sendiri, bro. Lo enggak, itu kan lu. Kan aku bilang lu. Enggak, menurutmu layak enggak anak umur 6 tahun dinikahi? Coba. Itu manusia. Lah lu kambing. Layak nggak kambing dibedakin terus lu pakai? Layak nggak? Ayo. Jawab dulu. Layak nggak menurutmu? Untuk zaman sekarang lah. Layak lah. Ngapain nggak layak? Botol kali kau. Anak kecil Layak, dinikahi. dengar dulu. Makanya dengar Bunda Gembala kalau ngomong. Kalau yang menikah itu adalah nabi kami, Dek stikernya Dek, ya. Kalau yang menikah itu adalah Nabi Daud, Nabi Ishak, Nabi Muhammad, dari kalangan para nabi yang otaknya tidak mesum seperti kamu, jangankan anak umur 6 tahun ya, seandainya anak itu masih berupa embrio dalam perutku, aku minta nabi itu, nabi, tunggu ya, biar kulahirkan dulu anaknya, kalau sudah keluar bayinya nanti kuserahkan kepadamu untuk kau nikahi nabi. Kenapa begitu? Karena nabi-nabi itu otaknya tidak seperti kamu. Ya. Kata Nah, siapa? loh. Wah, berarti di kitabmu kau akui nabi-nabi di agamamu otaknya kotor semua. Enggak. Apa ini kata siapa? Terus kau ingkari sendiri perkataanmu. Apa kau ini diam kau dulu ku ajarin kau ya. Nah, Nabi Muhammad diam itu. diam dulu. Kita bahas nabi. Kita lagi bahas kau punya nabi. Kau punya nabi. Enggak, lu tadi kan bahas Nabi Kristen terus, Nabi Iya. Nabi Di Kan bawah sudah banyak yang kujawab. panas. Di bawah yang panas. Dengar baik-baik ya. umur 6 tahun masih banyak perempuan lain yang bisa dinikahi Iya. ini. Ya diam dulu. Kau bisa dengarkan aku nggak? Aku tahu kau prosetan, aku tahu. Ya, jangankan Nabi Muhammad, nenek moyang Tuhanmu bernama Ishak itu menikahi anak umur 3 tahun. Nih buktinya ya. Nenek moyang Tuhan kalian itu menikahi anak umur 3 tahun. Kabur nih. Oh, udah kabur, ya udahlah nggak usah dikasih. Udah biasa kita. Lanjut. Jadi gitu, aku itu sebenarnya anak baik-baik. Gara-gara baca Bible, aduh, kotor otakku ya. Tadinya aku tuh kepikirannya tuh ini makanan enak apa kira-kira hari ini mau dimasak ya. Pas baca Bible, kira-kira dildo ukuran berapa lah yang mau kucekot. Iya loh. Ih parah. Tapi aku ingat lagi, astagfirullah, aku Islam nggak boleh loh. Di Islam nggak boleh berbuat begitu. Berpikiran kotor aja nggak boleh. Allah Maha tahu apa isi pikiran kita. Makanya aku nggak jadi Ini aku Kristen. parkir bentar ya nih. Bentar ya parkir Ya dek, ya bentar dek. Ayo ini jadi moderator dek. Ini yang Coba ini coba dulu, cek Dek. udah bisa nggak Hapus itu? ya? Udah ku jadiin. Oh belum, ini turun dulu. Coba. Ya udah, Bang Iqbal aja. Istirahat dulu aja atau mau apa gitu. Ya siap, bentar aja Bang lah. Iya, aku kan moderator. Nah, nanti kalau Rifa minta naik, nggak aku naikin. Udah naik dia. Jadi kami ini Semoga nggak denger. fleksibel, ya. Nggak dengar aku tadi. Kami ini fleksibel, ya. Maksudnya apa? Kalian menginginkan kami itu untuk mengelus-elus kalian, kami bisa. Nih, Oh, nih. kami pengen bisa meludahi kalian pun kami diam dulu. Udah gini aja lah. Buka Nggak usah mulut. Buka cepat. Nggak usah bahas ini dulu. Gini, Dulu, gini. buka. Ini biar Jadi kami itu adalah orang-orang yang bisa bersikap menempatkan diri kami pada situasi dan kondisi tertentu. Tadi aku ngobrol sama orang-orang Katolik, ada orang Protestannya juga di Yonatan Nandar. Baik, kami tidak saling menghujat, tidak ada hujatan di situ. Kenapa? Ya karena memang mereka tidak mau mereka tahu mereka tidak bisa membahas agamaku.
Tapi ketika kalian di sini pengen kuludahi, aku kasih ludah indah. Ya, silakan Patrick Simbolon. Silakan, kalau awam bertanya saja, kalau berilmu silakan jelaskan. Jangan coba-coba pancing aku mereaksi agama kalian. Aku sudah ada di kantongku itu ya, aib-aib agama ya. Lanjut. Halo nih, enggak tadi saya cuma mau ngebahas si Crow Zero tadi, agak ada yang sedikit menyimpang sih. Kamu agamanya apa, Dek? Oh, kalau aku mualaf aku. Aku udah sering kok sama Bang Kata Bible, udah pernah ngobrol juga sih. What? Sebentar. Kau sudah mualaf sekarang? Udah Bang. Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat ya. Masya Allah. Baru mualaf. Baru ingat aku Patrick Simbolon ini. Iya. Baru mualaf. Udah mualaf? Iya. Kapan mualafnya? Udah. Kapan? Sebulan setelah kita ketemuan itu tuh. Masya Allah, semoga ini menjadi asbab Iqbal diampuni dosanya. Semoga nanti Iqbal menjadi wasilah Abang Patik ini, menjadi wasilah Iqbal ini menuju kepada Abang Patik berjumpa kepada Allah, itu Iqbal jadi wasilahnya. Semoga Dulu dia diskusi sama aku terus nih. Amin. Allah. Semoga Iqbal semakin memperbaiki kualitas diskusinya ya. Kita fleksibel, ada masa kita meletakkan marah pada tempatnya, ramah pada tempatnya ya. Semoga Patrick juga. Silakan Patrick, apa yang disampaikan, Dek? Cuman tadi sih yang saya bahas sih selalu sih kalau pihak Kristen tuh selalu yang ngebahas itu Nabi Muhammad itu nikahinnya anak di bawah umur itu mulu. Jadi nggak ada pembahasan lain buat argumentasi itu mulu. Iya, Dek. Emang gitu. Sebenarnya bisa aja sih diserang balik. Soalnya pada masa itu saya pernah belajar juga, pada masa itu tuh kayak hal yang wajar. Pada Itu masa antropologi itu, nama ilmunya itu, Dek. karena norma-norma pada masa itu kan dinilai perempuan atau laki-laki yang sudah boleh menikah kan setelah melewati masa pubertas itu udah boleh nikah. Jadi kalau dipelajari lagi itu udah sah. Bahkan nggak cuma di kalangan Kristen pun ada kok. Itu contohnya Raja Charles sama Ratu Angeline ya. Ratu Angeline waktu itu masih umur 6 tahun udah dinikahin sama Raja Charles yang dari Inggris. Si Ratu Angeline itu dari Wales. Ya sah-sah aja pada masa itu. Jadi ya kalau dia nyerangnya argumennya itu mulu ya nggak lucu sih, nggak asik jadinya. Nggak apa-apa, biarin aja. Kita mah di sini juga pengen berulang-ulang juga menjawab mereka, Dek. Tapi selamat ya, Dek ya. Udah berapa lama berarti, Dek, sekarang ini? Nanti udah sekitar 3 bulanan sih. Masya Allah, Dinda. Selamat datang di kebenaran ya, Dek ya. Aku lupa ingat sama Patrick ini pas ku perhatikan kayaknya ini dulu sering ngobrol sama aku. Kok berteman aku, pantesan aja aku berteman sama dia nih. Patrick, doakan kami di Komal ini dulu supaya dosa-dosa kami diampuni. Kamu sedang suci, bersih. Kamu termasuk yang bersih kembali seperti ini kamu itu. Kembali seperti seputih salju. Patrick, doakan kami dulu di sini sebelum si hantu Belauni ngomong ya. Makanya ya. Kalau bahasa Indonesia nggak apa-apa. Gak apa-apa deh. Oh ya, doakan Julius ini ya. Julius ini udah banyak nodanya ini ya. Dia udah dikutuk berapa pendeta ini. Dia mualaf juga tapi udah lama. Dek, silakan Dek didoakan, Dek. Kita berdoa ya Allah. Kembali seperti bayi kamu ini loh, Dek. Oke, ya Allah, untuk berkati juga untuk teman-teman di Komal ini, khususnya untuk Bang Kata Bible, Bang Antoni Riva, sama ada Abang Apologet juga, untuk dijamah ya Allah, untuk diberkahi supaya bisa terus memberikan kebenaran-kebenaran tentang Islam, dan juga berkati Bunda Rahma juga. Amin. Untuk diberi kesehatan, lapang dada. Netizen kita juga, Dek. Terus berdakwah. Untuk berdakwah, memberi pengetahuan tentang Islam, terus memberikan dan juga siap untuk memberi netizen dek doakan netizen kita, Dek. Berikan juga ketabahan ya Allah, berarti semuanya apologet juga, berkati juga netizen baik yang Amin. baik yang muslim maupun yang non muslim, supaya diberikan hidayah juga agar bisa masuk agamanya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah. Maaf ya, ini dua Oke. bata-bata. Gak apa-apa, Dek, belajar terus ya, Dek ya. Ini Bang Patrick ini Kristen atau Islam? Dia mualaf, baru sejak diskusi sama Iqbal 3 bulan yang lalu dia mualaf. Masya Allah. Mungkin boleh ceritakan, Dek, pertama sekali diskusi sama Iqbal tuh kapan, terus apa yang membuat Patrick memilih menjadi Islam kemudian? Dan sangat Kristen sekali cara ngomongnya. Iya, dia sangat Kristen sekali, memang terbukti.
waktu itu tuh diskusinya itu tengah malam sih, jam 12 sampai jam 3. Ada Bang Greg juga, ada Rangkayo, Bentar, ada Jul. Bang Gofur juga. Ada Rangkayo. Noise Jul. Bentar Jul, noise kau Jul, betulin dulu Jul. Kau lagi di mobil kan Jul, lagi noise. Coba kau benahi dulu. Sebentar Jul, abis si Patrick dulu, baru kau jangan motong-motong Jul. Lanjut deh. Silakan Patrick. Diskusi ketuhanan pada saat itu. Insya Allah. Ya, diskusi tentang ketuhanan waktu itu. Kita ngobrol sampai subuh itu ya. Sebenarnya sih emang aku juga udah dari SMK sih udah mulai punya trigger gitu, pemikiran kayak gitu. Kayak belajar. Nah kira lama kayaknya yang lebih logis kok Muslim ya. Terus sempat pas udah sebelum masuk kuliah sempat udah nggak kepikiran lagi karena waktu itu saya ikut SPK waktu itu pembelajaran tentang kita. Cuman pas udah kuliah, udah masuk kuliah semester 3 kepikiran lagi permasalahan itu, ya belajar lagi akhirnya cari-cari. Sampai akhirnya saya nemu, baru tahu kalau Allah itu adalah nama Tuhan, bukan terjemahan dari bahasa Indonesia itu Tuhan. Dan akhirnya dari situ, benar juga berarti ini lebih logis. Dan ditambah klimaksnya itu di Al-Maidah ayat 48 waktu itu. Di situ tuh, itu saya sempat punya pemikiran, kalau emang Tuhan itu cuma satu, kenapa kok agama bisa banyak? Dan jawabannya cuma di Al-Maidah ayat 48. Di situ doang sih jawabannya saya temuin. Patrick, selamat datang di Islam Kebenaran. Semoga Patrick istiqomah, dijaga oleh Allah imannya, tetap belajar terus tentang Islam ya. Oke, ada Julius ini. Halo. Ya, aku cuman mau bilang aja buat Bang Patrick ya. Ini bukan temannya SpongeBob ya. Boleh open cam Bang supaya orang nampak Bang. Ini bukan teman, nanti dikira teman SpongeBob pula. Gak bisa deh. Apa dia buka cam, masih sedikit Oh, belum pengikutnya. bisa. Belum. Ya, dan kadang-kadang aku bingung ya melihat Unirifan ya. Di satu sisi ngomongnya suruh serius, tapi di satu sisi dia yang ngajak bercanda. Kau lihatlah fleksibelnya aku. Memangnya aku harus serius-serius terus? Tual aku. Ada masanya serius, ada masanya Ya, bercanda. mungkin boleh dijelasin. Bang Patrick, kan memang kekristenan itu kan selalu mengatakan ajarannya itu adalah ajaib dan tidak masuk di akal gitu. Beda dengan Islam yang mengedepankan logis. Kalau Kristen kan lebih hubungan pribadi ya, istilahnya dijamah ya, Yesusnya menghampiri dia dan sebagainya. Bang Patrick nggak pernah ngalamin gitu? Halo Bang Patrick. Ya karena kita tahu ya, Islam itu memang agama logika gitu. Tapi kan kalau Kristen nggak pernah mereka menjual ataupun ngeklaim bahwa agama mereka agama logik ya. Mereka selalu mengklaim agama mereka itu adalah agama hubungan pribadi yang intim gitu kan. Ya, yang nanti orang-orangnya akan dijamah gitu. Sebelum Akan dilanjut obrolannya gini. Aku mau pergi jajan dulu lah, beli bakso. Aku izin dulu turun ya. Jul minta lah duit beli bakso Jul 50.000 aja Jul. Rekening aku isinya uang itu untuk mau untuk nominasi Jul, nggak boleh ada isinya di dalam yang lain. Cepatlah Jul 50.000 Jul. Jul. Apa lah? Minta Lagi duit. serius. Yaudah, aku turun dulu ya. Izin ya teman-teman ya, aku mau beli bakso dulu. Iqbal Mau kemana menjauh. nih? Mau beli bakso deh, lapar nih dek. Ada yang mau parkun makan sebentar. Ini Mang Ardiansa nih. Si Julius nih bagus loh dia nih. Dia bisa dia ngobrol sama Patrick dulu, dia Mana ya, wawancara mana ya? Patrick dulu. Dia wawancara Patrick. Aku turun dulu ya teman-teman ya. Aku mau makan, lapar, aku makan bakso. Aduh Asran, aku lupa lagi janji sama Asran. Aku mau live di YouTube sama Asran nih. Izin teman-teman ya, mohon maaf. Sekali lagi aku bilang ya Julia, bercanda itu ada tempatnya, serius juga ada tempatnya ya. Jangan kau framing aku serius pas lagi bercanda pas lagi serius. Karena bagi aku bercanda aja serius ya. Teman-teman jangan percaya setiap yang dikatakan Julius tentang aku, karena memang dia memiliki kecemburuan sosial sama aku, karena aku adalah aku yang tidak akan pernah berubah menjadi orang lain ya. Julius ini tapi aku sayang sama Julius kok sebagai sahabat bestie aku yang tidak akan pernah berubah menjadi hantu ya. Hanya dia teman satu-satunya Cindo yang bisa aku pinjam duit ya. Selebihnya nggak ada. Itu ya, aku turun dulu.
Dadah, assalamualaikum. Izin semuanya. Assalamualaikum. Bang Patrick semangat, istiqomah. Julius, kopinya sama kudut 50.000 dulu cepat. Aduh, inilah. 50.000 aja Jul. Ya Allah, 50.000 aja komplit kali sih Jul. Langsung pasti ada yang transfer ke Uni 100-200 nih. Enggak, Mbak, enggak usah Aduh. netizen kau. 50.000 aja. Aku mau beli bakso sama Kak Ina, cepet lah. Kak, yuk Kak, beli bakso ya Kak. Dari Julius duitnya Kak 50.000. Ke GoPay aku ya Jul, GoPay aku ya. GoPay ya, 50.000. Jul, ku kirim nomor GoPay-nya. Teman-teman, dengar ya, si Julius kalau nggak kirim kalian hina nistakan dia karena dia telah berjanji tidak memenuhi. Kak, Julius kirim duit 50.000 beli bakso. Kita makan bakso ya. Gak apa-apa lah, Julius kan cindo Kak, dia kaya sebenarnya. Emang nggak boleh minta Kak, emang Julius nggak apa-apa Kak. Dia jangankan minta ku peloroti juga nggak apa-apa kan. Julius, mana dia nih Julius? Jul, nomor aku yang biasa Jul, GoPay aku ya Dek. Ya, baik, terima kasih Julius. Kalau bisa lebihkan jadi 100.000 ya Jul. Masa tega kok 50.000 Jul? Aku berdua sama Kak Hina Jul. Aku bawa anaknya lagi 1 Jul. Ikut tega kok 50.000 Jul, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dia langsung chat lo, mana katanya. Tunggu. Ini nih aku kasih dulu. Kalau sama Jangan Nggak nomor pernah, rekening. Nggak bisa nomor rekening. Di rekening itu uang masyarakat, ada uang yang 19 juta itu Gojek. yang murid. Jangan GoPay. ya udah GoPay nomornya. Entar dulu. 0821715644. Ya, udah japri aja. Coba dah aku japri nih, udah aku japri nih ya. Aku tunggu dulu duitnya. Aku baru kalau udah dapat duitnya baru aku turun nih. Aku mau makan bakso, Jul, lapar. Duit aku ada, tapi aku pengen makan duit kau. Udah ya udah. Assalamualaikum, izin turun. Parah kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru datang sudah dipalakin, luar biasa. Lanjutlah Bang Julius, kasih pencerahan lah. Iya, Bang Patricknya diam soalnya aku pun bingung jadinya. Nggak apa-apa, baru mualaf dia Bang, tanya-tanya aja atau apa. Bang Ardi monitor. Iya, itulah. Monitor ada Bang Julius. Assalamualaikum Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0821 71. Jangan kau sebutkan nomor aku, nanti banyak DM hantu belau. Jangan disebut, kena kita. Hei, kau. Ya teman-teman, maaf ya, saya tidak akan minta-minta kalau orang itu tidak dekat dengan saya. Contoh Julius sama Bang Zuma ya. Kenapa saya berani minta sama Julius? Karena memang ya kita bestie, nggak apa-apa lah, duit Julius duit aku juga, kata dia gitu ya. Kata dia. Aku nggak usah Bang Jul, serius. Nggak pernah aku bilang gitu. Iya, nggak usah. Aku bohong teman-teman, maaf ya, aku berbohong barusan itu loh. Nah, ini namanya ini minta berantai. Jadi Uni minta sama aku minta sama Bunda Rama. Nanti Bunda Rama minta sama Bang Zuma. Bang Iqbal. Ya Allah. Ya, namanya minta berantai ini guys. Iya. Ayo Ju, cepet Ju. Orang mau beli ini. Oke, makasih Julius. Sehat selalu, kaya selalu Julius. Teman-teman, ya Julius ini salah satu sahabat kita yang luar biasa. Dia kalau kaya nggak pelit ya, tapi kalau dia lagi nggak ada uang dia pelit. Halo, Bang Patrick. Ya, halo Bang Julius. Nah, ya, kalau boleh tahu nih Bang Patrick, kan memang kekristenan itu kan agama yang nggak bisa dijelaskan dengan logika gitu. Kenapa Abang tetap memilih mualaf? Ya itu juga karena dari banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang tuh udah membatin banget, udah banyak pertanyaan dan jawabannya saya temuin cuma di Islam doang sih, di Quran khususnya. Ini mualafnya artinya baru kan, yang di Komal ya? Baru. Halo? Ya, halo. Wah, susah nih Bang Ardiansyah. Ya. Sinyalnya Signalnya, putus ya? ini signal saya atau signal Bang Patrick nih?
Kayaknya si kenal saya deh. Soalnya saya lagi di masjid. Oh, di mana memangnya Bang? Bukan di Medan ya? Oh bukan. Saya di Bekasi kok. Soalnya tumben marga Simbolon. Ya, soal logatnya udah nggak Medan, nggak ada Medan. Oke lah, nyari Oten aja lah Bang. Kalau Patrick ini sih nama asal-asal aja. Kalau nama asli saya Daniel. Bang Julius aku jadikan moderator nih, bentar. Gua makan bentar, Bang. Enggak. Aku juga sambil ngedit soal ini. Jadi karena aku pikir Bang Patrick ini Simbolon, naik aku. Bentar, wait. Bismillah. Tapi ini nggak bisa di ini ya, Bang Patrick nggak bisa di add ya. Ada nih hotel nih. Kalau mau ngobrol nih. Mana agak lain orangnya nih. Siapa lagi nih? Bang Iqbal, aku izin ini aja lah ya, pargoy dulu ya. Aku sambil ngedit soalnya. Oke. Oke Bang, aman Bang. Siap. Baik. Mana pargoynya? Bang Jul, katanya pargoy. Open cam dong kalau pargoy. Pargoy. Tadi dia bilang pargoy, bukan parkun. Patrick kemarin mualaf di mana, Pat? Di syahadatin di masjid atau di mana? Saya di masjid ya, di masjid Kak. Alhamdulillah sih. Luar biasa sih, tapi dulu waktu kita diskusi memang kamu tuh sopan sekali, memang luar biasa. Tadi juga kan memang tujuannya bukan mau debat sih, mau cari ilmu sih tujuannya. Iya, kita bisa bedakan itulah dulu waktu kita diskusi kan. Tapi udah sunat belum? Sunat saya udah kebetulan dari kelas 3 SD. Mantap. Alhamdulillah. Itu juga Belajar sholat, belajar ngaji, baca surah-surah pendek ya kan? justru sih saya belajar sholat tuh dari sebelum mualaf sih Bang. Oh, dari sebelum mualaf itu udah belajar sholat? Udah belajar sholat, udah belajar surat-surat. Kalau surat tuh yang baru saya hafal tuh An-Nas, Al-Ikhlas sama Al-Kausar. Al-Fatihah? Al-Fatihah juga udah hafal. Mantap. Aman sih itu. Cuman mungkin kalau pernah baca-baca tajwidnya mungkin masih agak-agak sedikit salah sih. Gak apa-apa, dilatih aja, belajar aja lagi pelan-pelan. Semua itu proses lah ya. Yang penting kau udah pegang kuncinya dulu, kunci selamat itu yang penting syahadat dulu kan. Iya. Soalnya dalam Islam itu sebab orang masuk surga itu walaupun iman hanya sebesar biji zarah. Iya sih. Bahkan dari habis debat itu nih Bang, seminggu kemudian udah mulai coba-coba tuh kok. Coba cara sholat gimana sih, kadang nemenin teman ke masjid liatin. Agar sempat tuh. Tapi selepas diskusi sama aku tuh memang nggak ada lagi diskusi sama yang lain ya. Kita aja berarti ya. Iya, terakhir tuh yang sore-sore itu tuh Bang. Yang kita ketemu lagi tuh. Bang Gofur sama Rangkayo. Iya, itu terakhir sih. Betul. Kira di situ langsung memutuskan deh, nggak pakai lama sih langsung. Pikir-pikir dulu, belajar-belajar.
Oke, udah mengenal makin Tuhan, mengenal Tuhan yang benar itu kan dari informasi Tuhan itu sendiri. yakin. Kalau Tuhan itu kan dia pasti maha bijaksana. Nggak mungkin Tuhan itu membuat kita menduga-duga, menerka-nerka, itu nggak logis banget kalau Tuhan seperti itu kan. Iya. Masa ada yang dikatakan Tuhan tapi nggak pernah ngaku Tuhan lah. Terus kalau dia nggak ngaku Tuhan, tahu dari mana kita kalau dia itu Tuhan kan gitu. Jadi Tuhan tuh harus ngaku Tuhan. Tuhan yang benar itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Karena kalau dia tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan, manusia berpotensi untuk sesat itu kan, karena menerka-nerka, menduga-duga kan. Iya. Itulah sederhananya begitulah ya. Yang pernah saya bilang juga, kebanyakan kalau saya tanya, kalau ujung-ujungnya mentok, ya udah imani aja gitu. Pasti. Karena saya butuh jawaban yang puas. Dan akhirnya ya dapetnya ya di Quran sih semua jawabannya, alhamdulillah. Ya, Bang, aku izin turunnya udah mau masuk kerja lagi soalnya. Oh iya bang, siap. Makasih ya, Bang. Sama-sama ya bang. Suara lu nggak keluar. Nggak, suara lu nggak keluar. Coba dicek dulu, cek. Lagi coba, belum keluar. Dicabut dulu, masukin lagi. Kedengaran? Ya, udah. Coba gak? Oh, nggak keluar suaranya Bang Rik. Coba di respon dulu Bang Rik. Coba Luga, suaranya nggak ada Luga. Bang Luga, coba dicabut dulu. Headsetnya dicabut dulu. Waduh, colokannya itu mah kurang masuk. Cek Luga, cek. Kedengaran nggak suara gua? Nah, sudah. Halo? Ya, sudah. Sebentar. Ini gua ganti headset Bluetooth ini. Cuma tadi baru gua cas, ntar lu. Cek, coba. Sudah normal, sudah. Oke ya. Jadi Allah itu nomor satu yang diperiksa bukan kekuasaannya, bukan itu nomor sekian. Yang penting diperiksa adalah jenis kelaminnya. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak terjadi pasal penipuan dan pasal penggelapan. Itu nomor satu. Tuhan Maha Kuasa. Udin Maha Kuasa juga kalau bentuknya babi lo mau nyembah. Ada Tuhan Maha Kuasa tapi bentuknya terus nggak mau kan? Makanya gambarnya nomor satu, tampang dulu baru kuasa. Silakan direspon. Silakan. Boy, apa benar Tuhanmu dua, laki-laki dan perempuan, Boy? Ngapain lo nanya sama? Dia teriak-teriakkan sama si Andi. Jawablah Bang Andi. Aku pula yang jawab. Dia teriak-teriakkan sama si Andi. Jawablah. Sama Kristen juga, karena di Kristen juga tidak ada Tuhan perempuan katanya. Ada nggak di Kristen Tanya Tuhan dulu. perempuan? Luga, siapakah nama Tuhanmu Luga? Itu nggak penting Tuhanmu, Tuhan ada nggak Tuhan perempuan, nama Tuhan lagi. Jawab Musodok nanti dulu. pantat kau pakai besi. Pertanyaanmu jawab dulu.
Baru bisa aku menjawab. Nama Tuhan Yesus. Ya Nama udah Tuhan sama. Yesus. Jadi nggak perlu didebatkan. Udah ada jangan. Mamanya siapa? Mamanya Borjong, mamanya siapa? Mamanya Yesus. Kalau udah kau akui Tuhanmu adalah Yesus, ya udah selesai. Tanya yang lain aja sama orang tua. Mamanya yang kau hilangkan kelaminnya, Yaudah. kemana mamanya kau bikin? Lawan aja yang Kurang yang ajar. sama denganmu. Kalau sama denganku ya nggak usah buat Enggak, itu. mamanya Yesus enggak, masalahnya kau Tritunggal menghilangkan kelamin Tuhan kau. Gara-gara kau ini orang jadi enggak